Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil. Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan
Perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Mari kita bangkit berdiri. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Di pagi hari yang cerah ini, kita akan bersama-sama menaikkan penyembahan dan pujian untuk Tuhan Yesus. Sebelum ibadah ini dimulai, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu turut hadir dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau berkumpul untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Peganglah tangan kami Tuhan, karena bukan dengan kekuatan kami dapat menjalani hidup kami sampai saat ini. Itu semua karena ikut campur tangan-Mu yang selalu ada dalam hidup kami. Masuklah hadirat-Mu tengah-tengah pujian dan penyembahan kami. Dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap menyembah-Mu. Haleluya. Amin.
Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari satukan hati, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan supaya kami terus melakukan segala hal yang Kau perintahkan kepada setiap kami. Dan berkatilah hamba-Mu yang Kau percayai menjadi alat untuk menyebarkan semua berita tentang kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Thank you.
Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi saudara-saudara. Senang saudara hari ini saya boleh memberikan kebenaran dari firman Tuhan saudara. Dengan judul posisi menentukan cara pandang hidup orang percaya saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau sudah berikan buat kami. Kami percaya ada hal-hal yang baru yang Kau akan berikan kepada kami. Terima kasih, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Kami percaya Tuhan ada berkat mujizat Kau berikan buat kami. Ketika kami duduk diam, kami dengarkan firman-Mu Tuhan, terlebih hikmat dan wahyu Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Berkati hamba-Mu, pakai mulut lidah bibarang untuk menjadi saluran berkat, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, pengagungan, kehormatan hanya milik-Mu. Hamba-Mu kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi betapa pentingnya saudara memiliki posisi dan sikap hati dalam kehidupan ini saudara. Jadi posisi dan sikap hati ini adalah satu paket yang harus saudara-saudara ketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi kita baca dulu di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4 saudara. Ini berbicara tentang posisi saudara. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, yang mana posisi seorang ada di bawah, Tuhan menginginkan posisi di bawah menjadi posisi yang naik, bahkan naik ke atas gunung Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi jelas siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Ini berbicara tentang posisi saudara. Jadi setelah naik, orang tersebut harus berdiri. Saudara, ketika saudara ada di bawah, saudara tidak bisa melihat sekitar saudara, di lingkungan saudara, di tempat saudara ada. Tidak maksimal saudara. Tapi ketika saudara naik ke tempat yang lebih tinggi, maka saudara akan melihat sekitar saudara, lingkungan saudara, tempat saudara. Ketika ada di tempat tinggi, kita tidak boleh kesannya seperti malas-malasan tidur atau berbaring. Tuhan menginginkan kita untuk berdiri, berarti dalam keadaan siap, siaga saudara. Tetapi posisi berdiri tegak untuk dapat melihat sekeliling dan sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4, yang pertama, yaitu ketika posisi di atas, Tuhan mau kita bersih tangannya. Yang setuju katakan amin. Dulu tangan kita sudah pernah menampar orang, pukul orang, atau mencuri hal-hal yang lain. Saat kita ada di posisi, kita bertaubat saudara, dan tidak melakukan lagi. Nah itu bicara tentang posisi saudara. Orang yang murni hatinya, dulu hatinya kita menyimpan sesuatu hal yang gak bagus, kepahitan, akar pahit dan lain sebagainya. Ayo saat ini bereskan, supaya kita boleh naik, boleh merubah posisi. Ketika posisi kita berubah, maka cara pandang kita juga berubah. Yang berikutnya saudara yang dikasihi Tuhan, yang tidak menyerahkan kepada penipuan. Kita tidak boleh hidup kita sebagai orang percaya yang sudah posisinya Tuhan sudah berikan. Kita tidak boleh menipu. Kita harus jujur, memiliki integritas saudara. Saudara yang dikasih, orang yang bersumpah palsu gak boleh saudara. Kita orang yang sudah diberikan posisi yang baik oleh Tuhan, posisi yang tepat. Supaya apa? Ketika posisi yang tepat itu merubah cara pandang kita dari yang lama menjadi cara pandang yang baru. Saudara, jadi kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itulah yang firman Tuhan katakan saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara ini kasih Tuhan, di manakah engkau? Ini berbicara tentang posisi.
Jadi ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dan mengetahui, menyadari bahwa dosa ada dan masuk dalam diri Adam dan Hawa, dan dosa membuat mereka mengetahui dan menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka takut, dan bukan itu saja, ketika Tuhan mendekati mereka, mereka takut, bahkan mereka bersembunyi. Ketika mereka bersembunyi, dengan jelas di ayat 9, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Di manakah engkau ini berbicara tentang posisi Adam dan Hawa sedang berada di mana. Posisi kita juga Tuhan mau kita tahu bahwa posisi kita ada di mana saat ini. Jelas mengapa posisi sangat penting. Banyak terjadi kesalahpahaman, di mana ada banyak orang percaya sedang ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita pelajari dan kita kembali kepada Alkitab, benarkah Tuhan meninggalkan kita? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan saudara, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bukti bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah setia. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan tetap setia. Dari kata lain, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang menjadi masalah, ada banyak orang percaya ketika dengan berkata Tuhan meninggalkan saya. Saudara harus paham, itu hanya perasaan, bukan yang sesungguhnya Tuhan meninggalkan saudara. Itu hanya perasaan. Kalau kita mempercayai apa yang kita rasa, maka percayalah, maka kita akan terombang-ambing oleh perasaan kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup orang percaya dibangun bukan dengan apa yang kita rasa. Saya ulang kembali, saudara. Hidup orang percaya dibangun bukan dengan apa yang kita rasa, melainkan hidup kita dibangun oleh apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Jelas, kehidupan orang percaya dibangun oleh apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Jadi jelas Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang keempat. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Jadi jelas bukan Tuhan yang meninggalkan mereka. Itu hanya perasaannya saja yang mengatakan, yang mereka rasa seperti itu. Dan kita hidup orang percaya bukan dengan rasa, tapi hidup dengan apa yang Tuhan katakan atau Tuhan firmankan. Kenyataan kebenarannya bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Sebenarnya kitalah yang sering kali meninggalkan Tuhan. Terjadi sebuah pergeseran posisi. Yang tadinya kita intim dengan Tuhan, tetapi apa yang terjadi dalam berjalannya waktu tanpa sadar, tanpa kita sadari, telah terjadi pergeseran posisi antara kita dengan Tuhan. Yang bergeser posisi ternyata bukan Tuhan, sebenarnya yang bergeser adalah kita. Timbul pertanyaan, saudara, mengapa posisi itu penting? Ini saudara, mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita harus menggali posisi itu, sangat penting saudara, karena posisi menentukan perspektif cara pandang kita. Cara pandang orang percaya. Posisi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, saudara, posisi menentukan rasa aman. Wow, katakan haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa aman,
posisimu harus benar, posisimu harus tepat. Saudara pasti setuju posisi menentukan rasa aman. Saudara, kita baca di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Permazmur ini berkata sangat-sangat luar biasa. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Di luar Tuhan tidak kita mendapat ketenangan. Hanya jelas ada di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan. Hanya dekat, ini berbicara tentang posisi. Jadi ada banyak orang yang hidupnya tidak tenang dalam kehidupan sehari-harinya. Kita diombang-ambingkan oleh masalah, tekanan, dan apa yang terjadi, kita kehilangan rasa tenang, rasa aman. Mengapa posisi itu penting? Karena memberikan rasa aman. Posisi itu memberikan rasa aman dan rasa tenang. Firman Tuhan katakan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan merasa aman, merasa tenang, saudara. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan dan mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita akan merasakan rasa aman dan rasa tenang. Akibat ketika kita mengalami hadirat Tuhan, itu yang saya rasakan. Jadi yang saya rasakan ketika saya mengalami hadirat Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka rasa aman, rasa tenang itu akan saya alami, akan saya dapatkan, dan akan ada dalam hati saya, saudara. Saudara, waktu kita mengalami ketakutan, depresi, cemas, bingung, di saat kita masuk hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan akan memberi rasa aman dan rasa tenang. Jadi nggak usah dicari yang aneh-aneh, saudara. Datang kepada Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan, intim dengan Tuhan, maka saudara pasti mendapatkan rasa aman dan rasa tenang. Ketika kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, maka kedekatan atau keintiman memberikan rasa aman, saudara. Banyak orang merasa aman karena hartanya banyak, uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, yang mereka semua sudah miliki, saudara. Seringkali rasa aman kita taruh kepada orang-orang yang kita kenal, relasi, teman, saudara, lain sebagainya, saudara. Kita rasakan semua itu membuat rasa aman. Itu salah, saudara. Saudara-saudara, saya mau katakan, rasa aman yang sebenarnya, rasa aman yang berasal dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi uang yang banyak, harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang banyak, relasi, teman, saudara yang mungkin yang bisa kita harapkan, yang buat rasa aman, itu salah, saudara. Kita harus mendapatkan rasa aman yang datangnya dari Tuhan. Mengapa posisi itu penting? Karena posisi menentukan rasa aman. Yang setuju katakan amin. Jadi yang menjadi pertanyaan, di mana posisi saudara berada? Yang menjadi pertanyaan saya sekarang, di mana posisi Anda berada? Tuhan berkata kepada Adam, di manakah engkau? Ini kan berbicara tentang posisi. Tuhan mengingatkan kepada Adam, ayo cek posisimu, Adam. Ada di mana saat ini? Ayo cek posisimu, saudara. Posisi saudara saat ini ada di mana? Dekatkanlah dirimu dengan Tuhan, maka engkau akan merasakan aman yang asli, merasakan aman yang sesungguhnya, saudara. Yang kedua, posisi menentukan perspektif atau sudut pandang orang percaya. Kita baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saudara tidak akan dapat melihat sesuatu apa yang saya lihat. Ingat, karena posisi kita berbeda. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi ketika saudara melihat seperti ini, saudara belum tentu dapat melihat apa yang saya lihat saat ini. Itu sebabnya waktu saya melihat sesuatu, saya tidak bisa memaksa apa yang saya lihat, apa yang orang lain lihat, dan berkata kepadanya. Dan saya juga berkata kepada orang di depan saya, ayo mari ikut ke posisi saya berada. Saudara akan bisa melihat apa yang saya lihat, apa yang sudah saya lihat, saudara.
Posisi akan menentukan cara pandang. Ini yang dikatakan posisi menentukan cara pandang. Jadi banyak orang percaya memiliki perspektif yang negatif, selalu buruk. Jangan negatif terus dong. Saya katakan jangan memiliki negatif terus dalam hidup ini. Bukan negatif, tetapi posisi tersebut posisinya yang salah. Jadi jangan selalu memiliki perspektif yang salah, cara pandang yang salah, atau selalu buruk. Dan kita harus juga ngecek di mana posisi kita sebenarnya. Apakah posisi kita yang salah? Tuhan berkata kepada Yohanes Pembaptis, naik kemari. Dikatakan kan, Tuhan bilang, ayo naik Yohanes kemari. Di mana Tuhan berada, posisinya berada. Dan aku akan menunjukkan sesuatu. Tuhan akan tunjukkan sesuatu. Karena apa yang dilihat Tuhan, tidak mungkin Tuhan memaksa kepada Yohanes. Kalau tidak Tuhan mengundang Yohanes ada di tempat posisinya Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya Tuhan mengundang Yohanes untuk naik di dekat posisi berada di posisinya Tuhan. Tuhan berada. Kalau saudara mengalami tawar hati adalah bukti perspektifmu yang salah, cara pandangmu yang salah. Kalau perspektifmu salah, itu membuktikan posisimu sedang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudara, ketika pemazmur mengalami cara pandang yang salah, dalam keadaan galau, di dalam keadaan hampir-hampir jatuh, tergelincir, nyaris saudara. Mari saudara, kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat 2-5. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ayat yang kedua maksudnya dikatakan, tetapi aku sedikit lagi aku terpeleset, nyaris aku ini hampir pemazmur hampir terpeleset, hampir imannya goyah saudara. Tapi dijelaskan di ayat yang ketiga, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual saudara, kalau aku melihat kemujuran orang fasik. Jadi saya mau tanya saudara, mau jujur, pernahkah mengalami titik-titik seperti ini saudara? Saudara merasa hampir terpeleset, nyaris tergelincir, cemburu kepada pembual-pembual kalau melihat kemujuran hidup orang-orang fasik. Saya percaya kehidupan saya pun sama, juga mengalami hal-hal yang cemburu seperti ini, yang sama dialami oleh pemazmur. Saudara bandingkan hidup saudara dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara pernah membandingkan, saya bilang bukannya sering, tapi pernah membandingkan hidup saudara dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Dan yang aneh, ketika kita bandingkan diri kita dengan diri orang yang tidak kenal Tuhan, pada waktu kita iri dengan mereka saudara. Kenapa hidup sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, banyak berdoa, tetapi nyatanya hidup kok di bawah terus, nggak diangkat-angkat, nggak naik saudara. Sedangkan orang yang tidak kenal Tuhan, hidup tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidupnya jauh lebih enak, lebih sukses saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita juga baca ayat yang ke-6, sebab itu mereka berkalungkan kecokan dan berpakaian kekerasan. Pemazmur sedang galau saudara. Kita baca lagi di ayat yang ke-12, sesungguhnya itulah orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Saudara yang dikasihi, pada waktu pemazmur menulis ayat ini, saya percaya pemazmur sedang dalam keadaan situasi hatinya nggak enak, nggak nyaman, atau jengkel saudara. Puncaknya di ayat yang ke-16. Tapi ketika aku bermaksud mengetahuinya, hal itu terjadi kesulitan di mataku saudara. Saudara melihat ayat ini saudara berkata, cari Tuhan sia-sia, ke gereja juga sia. Mengapa ini terjadi? Karena saudara membandingkan hidup saudara dengan orang yang hidup tidak kenal Tuhan. Kalau kita baca dengan teliti, maka pemazmur sedang tergelincir atau jatuh saudara. Hampir saudara, di ayat yang kedua, pemazmur hampir jatuh, sedikit lagi aku tergelincir, hampir kehilangan imannya.
Kapan semua itu berubah? Di ayat yang ke-16, 17 sampai 18, saudara. Terjadi satu transisi. Kapan itu terjadi? Sampai aku masuk ke tempat kudus Allah. Ini berbicara tentang posisi. Jadi saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini semua berubah. Mazmur 73 ayat 16 sampai 18. Tetapi ketika aku bermaksud mengetahui hal itu kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Mungkin saat ini kita melihat kehidupan orang fasik, wah enak, senang selamanya. Tetapi Tuhan taruh mereka di tempat-tempat yang licin, kau jatuhkan mereka sehingga mereka hancur. Jadi jangan lihat awalnya, lihat endingnya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhannya. Jadi ini ada suatu transisi. Kapan itu terjadi? Sampai aku masuk ke tempat kudus. Ini berbicara tentang posisi saudara. Di posisi semula dia melihat posisi orang fasik. Beruntung sekali, wah senang hidupnya. Tapi ketika saudara baca di ayat yang ke-18, jelas Tuhan taruh mereka di tempat licin. Tuhan jatuhkan mereka sehingga mereka hancur. Jadi endingnya orang yang fasik itu enggak selamanya dia bisa menikmati, tapi kita selalu menikmati rasa aman tenang bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dan termasuk melihat dirinya susah dan sial sekali. Di akhir semua itu dia merubah posisi, dia masuk ke tempat kudus Allah. Jadi pemazmur tahu bahwa itu tidak bagus, dan posisi pada waktu pemazmur ini salah, dia merubah posisi. Dia dengan cara apa? Dia masuk ke tempat kudus Allah, dia intim dengan Tuhan, dia masuk dalam hadirat Tuhan. Terjadi pergeseran posisi dan memperhatikan kesudahan mereka. Di ayat yang ke-18, wow, ada yang berbeda. Kalau mau jujur, kita pernah ada di titik ini tergoda dengan hal-hal lain. Kalau saudara di titik seperti pemazmur alami, saya ingatkan, rubah posisimu. Kadang mungkin saya percaya kita mungkin saat itu banyak tekanan apa, kita mulai buka celah, melihat, membandingkan hidup kita dengan orang. Saya ingatkan, rubah posisimu, berubah posisimu saudara. Kalau saudara merubah posisi saudara, masuk ke tempat kudus Tuhan, untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Yang aneh, ketika keadaan berubah, masalah masih ada, tetapi ada yang berubah cara pandang yang. Jadi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, memang keadaan mungkin belum berubah, masalah tetap masih ada, tapi yang berubah adalah cara pandang. Saya ingatkan, berubah bukan keadaan, tetapi cara pandang kita yang berubah. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin Tuhan tidak merubah keadaan di sekitar kita. Saya pernah khotbahkan, Tuhan ingin merubah hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan lebih suka. Buat merubah keadaan buat Tuhan hal yang mudah, tapi untuk merubah hidup kita ada satu kerjasama antara saudara dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi saya ingatkan, berubah bukan keadaan tetapi cara pandang. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya mau bertanya, bagaimana cara pandang kita bisa berubah? Kalau posisi saudara tidak berubah, saya percaya itu tidak mungkin terjadi, saudara. Saya mengalami kehidupan yang banyak tekanan, membuat saya bisa dikatakan putus asa, rasa mau give up, rasanya nggak ada harapan lagi, no hope. Anehnya ketika saya memutuskan mencari Tuhan, ketika saya memutuskan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, tiba-tiba perubahan posisi terjadi, membuat cara pandang saya kepada keadaan berubah. Ketika saya tawar hati, saya menjadi beriman. Ketika saya mau rasanya angkat tangan, give up, tapi Tuhan turun tangan. Ketika saya tidak ada harapan, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi pagi hari ini, kalau engkau merasakan keputusasaan, rasanya mau give up, saya mau katakan, berubah posisimu. Ketika engkau berubah posisimu, sudah pasti cara pandangmu pasti berubah. Yang setuju katakan amin. Ketika engkau berubah posisi, maka engkau sudah merubah cara pandangmu.
Itu sudah otomatis, saudara. Ketika cara pandang berubah, saya percaya firman Tuhan digenapi di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Mari kita baca saudara sama-sama. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang mengimani firman-Nya, katakan amin. Jadi saudara, kalau posisi kita berubah, cara pandang kita berubah, firman Tuhan di 1 Korintus 2 ayat yang ke-9 dikatakan, yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Saudara, kita masuk di poin yang ketiga, bicara tentang posisi. Posisi menentukan kepahitan atau tidaknya dalam kehidupan orang percaya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemparkan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan mau jangan ada seorang pun mengalami ini. Ya, Tuhan inginkan jangan ada seorang pun mengalami akar pahit, menjauhkan kasih karunia Tuhan. Jangan dengan berkata, jaga ya, jaga. Ayo kita jaga, jangan seorang pun, tidak ada satu orang pun yang dikatakan menjauhkan diri dari kasih karunia, menjauhkan diri berbicara tentang posisi. Nah, ini jelas saudara. Jadi apa yang terjadi apabila seseorang bergeser dari kasih karunia, menjauhkan diri dari kasih karunia? Saya melihat banyak orang sedang dalam kepahitan, kepahitan dengan Tuhan, kepahitan dengan sesama, kepahitan dengan kehidupan yang sangat sulit, yang membuat kita mengalami semuanya itu karena kita menjauhkan diri dari kasih karunia. Jadi semua yang tadi saya sebutkan, sebabnya apa? Karena kita atau saudara menjauhkan diri dari kasih karunia. Selama saudara ada dalam lingkaran kasih karunia, saya percaya tidak ada akar pahit dalam kehidupan saudara-saudara. Jadi kepahitan itu timbul, kepahitan itu ada ketika saudara menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Telah terjadi pergeseran posisi terlebih dahulu bahwa saudara mengalami kepahitan. Jadi enggak serta-merta saudara mengalami kepahitan ketika terjadi pergeseran posisi yang seharusnya saudara tidak mengalami. Tanpa sadar saudara mulai jauh dari Tuhan, mulai menjauhkan diri dari kasih karunia. Akar pahit mulai masuk, kepahitan mulai masuk. Saya pahit atau kepahitan gara-gara orang itu. Saudara, ini adalah bukti terjadi pergeseran posisi. Ini adalah bukti kalau Tuhan mengingatkan untuk merubah posisi supaya tidak terjadi akar pahit di dalam kehidupan orang percaya. Contoh seperti Daud. Daud itu adalah contoh orang yang punya alasan untuk memiliki kepahitan. Daud kepahitan, saya percaya ini enggak terjadi, tapi kalau saya lihat, saya pelajari Daud punya kepahitan kepada Saul. Daud dikejar-kejar bertahun-tahun mau dibunuh Raja Saul. Daud adalah orang yang intim dengan Tuhan. Daud orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Saudara yang dikasih tahu, Daud orang yang mencintai Tuhan dan hidup dalam hadirat Tuhan. Daud banyak mengalami kepahitan, tetapi nyatanya Daud tidak mengalami kepahitan dalam kehidupannya. Secara kasat mata Daud banyak, kalau saya lihat banyak mengalami sebenarnya apa yang pahit dalam kehidupannya. Tetapi kepahitan tidak masuk dalam kehidupan diri Daud. Akar pahit kepahitan. Karena apa? Karena Daud menjaga kasih karunia Tuhan. Saya percaya Daud menjaga kasih karunia. 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul.
Tapi Daud tidak melakukan itu. Itu adalah bukti bahwa Daud tidak memiliki kepahitan dalam hidupnya sampai menjadi atau pura-pura gila kepada orang Filistin. Seorang yang ditakuti di Filistin. Daud adalah orang yang ditakuti di Filistin. Dia membunuh Goliat dan orang Filistin menyegani Daud. Mendadak menjadi atau pura-pura gila di depan Raja Akhis. Kenapa Daud lakukan itu? Karena tidak ada tempat yang aman selama Daud di Israel. Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul untuk dibunuh. Tetapi yang aneh, ketika Saul terbunuh di medan tempur atau di medan perang, peristiwa gugurnya Daud di medan perang didengar oleh Daud. Ketika Daud mendengar berita kematian Saul, Daud meratap atas kematian. Daud meratap atau bergabung atas kematian Saul. Ini adalah bukti contoh seorang yang tidak memiliki kepahitan atau akar pahit dalam hidupnya. Kita selalu salahkan orang lain. Si A, si B, si C, keadaan sesungguhnya karena kita telah meninggalkan atau menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, tetapi saudara mengalami kepahitan. Saya mau tanya, saudara intim dengan siapa? Kalau dengan Tuhan, dengan Sang Pemilik kasih karunia, saya percaya tidak ada celah atau lubang sedikit pun untuk akar pahit itu untuk masuk. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, maka akar pahit tidak ada tempat di dalam kehidupan orang tersebut. Kalau saudara merasakan ada rasa akar pahit, solusinya adalah dekatkan diri kepada kasih karunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nanti Tuhan Yesus yang akan bereskan semua itu. Roh Kudus yang akan bereskan, sehingga saudara tidak memiliki akar pahit. Posisi saudara tepat, benar, cara pandang saudara juga benar. Maka hal-hal yang saya sudah katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan. Yang setuju katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memasuk dalam perjamuan kudus. Saudara, sebelum kita masuk, kita berdoa untuk kebenaran. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Biar firman-Mu ini terus mengubah posisi kami, untuk kami boleh tahu di mana posisi kami berada. Dan ketika posisi kami berada, maka cara pandang kami juga berubah, Tuhan. Sehingga apa yang dulu kami katakan sia-sia, tidak berguna, ketika cara pandang posisi kami berubah, maka ada hal-hal yang besar yang Kau sediakan, yang Kau akan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Materaikan firman-Mu dalam loh hati kami. Selanjutnya kami masuk dalam perjamuan kudus, ya perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, Tuhan layakkan kami, bereskan kami, hati kami ini. Kalau Roh Kudus, ingatkan Roh Kudus kalau ada yang tidak beres, yang belum beres, bereskan terlebih dahulu. Roh Kudus ingatkan supaya kami bereskan, sehingga kami boleh berkenan dan layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara, kita terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan, saudara. Saya ingatkan kembali, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudara, kita evaluasi diri sejenak. Kita ingat-ingat, apakah kita selama ini ada mendukakan Tuhan, tutur kata kita, langkah-langkah kita, perbuatan kita. Saudara-saudara, pada saat ini, apakah saudara dalam hidup ini ada mendukakan hati Tuhan? Mungkin ada tutur kata, tindakan-tindakan saudara, perbuatan-perbuatan saudara yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara minta ampun kepada Tuhan, bertobat dan berjanji jangan berbuat lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau ingatkan kepada setiap kami, untuk kami boleh dilayakkan dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan,
Apabila kami ada kesalahan tutur kata, tindakan kami, perbuatan kami, saat ini kami minta ampun kepada Tuhan, dan kami berjanji kami tidak akan melakukannya lagi. Roh Kudus terus ingatkan kami, terus hingga kami boleh dilayakkan bersekutu dengan Tuhan. Saat ini betapa baiknya Engkau mati buat kami Tuhan, dengan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tuhan, ganti kami. Seharusnya kami yang mati binasa, kekal di neraka, tapi karena Engkau yang begitu baik, Kau seharusnya tidak melakukan semuanya ini Tuhan, tapi Engkau mau melakukannya Tuhan. Kami sangat percaya Engkau begitu mengasihi kami. Kami tidak dapat membalas kebaikan-kebaikan selain kami mau setia, taat. Tuhan, Roh Kudus, layakan kami, sucikan kami Roh Kudus, supaya kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, sehingga saat ini kami terus dipersatukan oleh tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih, Engkau baik. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita angkat roti tinggi-tinggi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan diam, saudara, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Mari kita mengangkat cawan pengucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Minumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh senantiasa bersekutu dengan Engkau melalui tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Kami terus Engkau izinkan kami senantiasa bersekutu dengan tubuh dan darah. Ini anugerah yang besar buat kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saatnya hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami sedang ada dalam kelemahan tubuh. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus terjadi kesembuhan, terjadi mujizat yang kreatif
Tuhan terjadi. Hamba-Mu juga berdoa apabila ada problem ekonomi Tuhan, hamba berdoa Tuhan berkati berlimpah-limpah, curahkan berkat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan juga berhubungan baik suami istri maupun apapun Tuhan Yesus, hubungan dengan Tuhan sedang rusak, sedang sakit, hamba berdoa Tuhan pulihkan. Apabila juga ada yang hilang harapan, Kau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Kau baik, Kau sungguh baik kepada kami semua. Maranatha Tuhan Yesus, Kau baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan PC Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Dengan nilai ikrar 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sungguh, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, angkat tanganmu, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan segala kebaikan-kebaikannya dalam hidupmu. Berkat, damai, sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan selalu indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah.